Yang saya penasaran, jadi perwujudan uang tersebut itu di depan mata atau di rumahnya? Di depan mata. Di Karena depan kan mata. gini Kang, kain kapan, daun sirih. Jadi setengah-setengah Kang ngerubahnya tuh. Nih, ini misalnya ini daun sirih nih. Berubah jadi duitnya nih. Iya. Setengah-setengah nggak langsung serot 100.000 enggak. Segini dulu. Segini dulu. Tapi dari 10 yang melakukan ritual itu kurang lebih ya 10, 8 diantaranya lolos. Oh, itu uangnya pecahan berapa ya? 50 dan 100.000. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kami masih bersama Kang Diki di tengah hutan Kendari yang ada di Sulawesi Tenggara, teman-teman. Ini luar biasa, ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, bahwa Kang Diki ini seseorang yang mempunyai keahlian memakan bata merah, teman-teman. Dan bata merah ini ternyata kita sudah buktikan, ternyata bata merah asli, bukan terbuat dari kue, apalagi terbuat dari apem gitu ya. Ini asli bata merah ya, terbuat dari tanah liat ya Kang. Dan alhamdulillah saya dapat informasi lagi, ternyata Kang Diki ini selain bisa memakan bata merah, juga mempunyai keahlian lain, yaitu konon kabarnya bisa merubah daun sirih menjadi uang. Nah, apakah ini cerita asli, cerita bohong, atau bagaimana? Kita langsung saja ngobrol dengan Kang Diki. Kang Diki, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik Kang. Nah, Kang sendiri gimana? alhamdulillah kami sehat walafiat begitu. Kang Diki, Ya. ini saya dapat kabar nih, ternyata agak nyambung juga dengan video sebelumnya, bahwa Kang Diki ini bisa merubah daun sirih menjadi uang. Apakah itu uangnya bahkan nggak tanggung-tanggung sampai 2 miliar? Itu apakah cerita asli atau cerita hoak gitu Kang? Ya sebenarnya itu bukan saya yang merubah uang 2 miliar itu. Daun sirih menjadi uang 2 miliar itu. Jadi ada kawan saya. Ya, mungkin awal mulanya seperti apa ceritanya coba? Jadi awal mulanya itu di tahun 2016 atau tahun berapa itu, dia itu terlilit Kang. Terlilit hutang dari permainan dia yang hobi mencari benda-benda antik yang konon ada bayarnya, ya kan? Cari samurai putus paku, samurai 3 tombol, samurai 5 tombol, 7 tombol, samurai apa namanya ini? Sabuk. Ya. Terus dia cari kuningan sari, harta-harta benda, harta-harta karun gitu. Nah, tanpa terasa yang namanya seperti itu kan semuanya itu berkaitan oknum. Misalkan si A nih, Didi contohnya. Saya samarkan Didi. Didi ini punya samurai tombol 3. Nah, saya samarkan lagi Kang Nazarnya. Dia marketingnya. YouTuber dong itu. Ya marketingnya gitu kan. Nah, Kang Alifnya pembelinya gitu. Nah, antara marketing sama yang pemilik barang ini permainan kong kali kong. Tapi menggunakan si D lagi. Nah, tanpa disadari yang namanya dia saat sendiri dijebak oleh 3 orang. Gimana sih Kang? Kurang lebih 3 orang. Iya. 3 orang lah itu kan. Ini gimana sih? Ada itu ada barang lo di sana bagus loh. Sekian juta. Pas saya main ke rumahnya memang betul. Di situ banyak barang-barang antik. Tapi antik bukan zaman dahulu kala. Antik semuanya cetakan orangnya sendiri. Berarti barang antik palsu begitu Betul. ya. Dan ternyata mungkin singkatnya si temennya Akang ini tertipu oleh oknum-oknum tersebut. Betul. Itu kalau boleh tahu satu barang antiknya tuh yang paling mahal berapa Kang? Kemarin pas kejadian itu ada yang 700 juta. 700 juta. Oh, berarti ya memang tidak tanggung-tanggung, ketipunya wajar sampai 2 miliar Ya. begitu ya Kang. Ya. Dia itu nggak kerasa kan. Yang jelas nggak kerasa dia pakai itu apa? Kayak buat bensin mobil, Iya. makan gitu kan, rokok. Nah itu yang nggak kerasa. Kalau membeli barang kan sekian ratus juta kan jelas. Yang nggak kerasanya itu yang sehari-hari dia keluar. Akhirnya dia dicemberutin istri, di kantor dia males gitu. Nah dapatlah SP, surat peringatan 1, SP 2, SP 3 sampai dia dikatakan korupsi dan mau ditahan gitu. Berarti uangnya itu dia ambil dari uang kantor begitu ya? Betul. Karena dia itu di kantor itu
kedudukannya atau jabatannya ya lumayan tinggi. Tinggi, ya. Iya. Mm-mm. Bukan sekelas salesnya atau apa aja gitu ya, bisa dibilang supervisornya atau manajernya gitu. Berarti itu rencananya memang barang antik tersebut mau dijual lagi atau bagaimana sih Kang? Atau Ya. sekedar kolektor? Dijual lagi. Oh, dengan Ya. harga yang lebih tinggi. Betul. Dan yang saya contohkan misalkan Kang Najran, Kang Didi nih, Kong kali Kong. Kang Didi punya bandanya, punya barangnya. Nah, yang dibilang si Arifnya atau si Dedinya itu tuh di sana ada pembelinya Kang Nazar. Padahal Kang Didi sama Kang Nazar ini kawan. Gitu. Iya, iya, iya. Ya itu Jadi, di situ oknumnya. kena jaringan gitu. Nah, iya. Kang Arif ketipu. Kang Arif itu. Bang Omi penjahat. Seperti Kang Didi pelaku ya. Kang Didi pelaku yang punya Kang Didi barang. pelaku. Iya, Kang Didi pelaku. Kisahnya itu. Kang Aang Nah, mah itu penjual makanya sagunya. harus hati-hati kalau ingin menjadi seorang kolektor atau ya jual beli barang antik, harus Iya. bisa mengetahui nilai suatu barang. Betul. Nah, Dan lantas, keasliannya. iya, berarti temennya Akang itu terlilit hutang 2 miliar, ya 2 miliar itu hasil korupsi tersebut kan harus dikembalikan. Datang ke Kang Diki itu bagaimana awalnya gitu kan? Awal biasa, dia ngobrol-ngobrol, ngopi, merokok gitu kan. Dan rumah saya 24 jam. Seperti yang kemarin seperti di video sebelumnya saya kilas sedikit kan. Saya kan rumahnya memang rame tiap hari kan. Dia ngobrol, ngopi. Ini orang nih tumben-tumbenan nih nggak pulang. Ya saya samarkan lah si Didi namanya. Nih kok si Didi kok nggak pulang-pulang gitu kan. Kan rame sih. Jam 4 dia baru pulang. Saya nanya, "Di, ente nggak kantor?" "Nggak, kira lagi males." Nah, sekali, 2 kali, berkali-kali dia main. Di ke-7 kali atau 7 harinya dia baru nih 4 mata ngobrol. "Gimana Ki? Saya pakai duit kantor nih. Begini. Saya pakai uang kantor kisaran kurang lebih 2-3 M gitu kan. Untuk apa?" saya bilang. "Apakah untuk nikah lagi, untuk berjudi, atau untuk apa?" "Enggak. Saya untuk membeli barang-barang antik." Ya, saya nggak menyalahkan barang antiknya kan. Saya menyalahkan si Didi itu kenapa dengan cerobohnya kan gitu kan. Iya. Cuma gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Iya. Kata saya bilang, gimana caranya itu bubur biar bisa kita makan. Dikasih daun bawang, dikasih kacang, dikasih sop Kecap. gitu kan. Kecap kan mantap. Mm-mm. Ya, gua kan ya tapi saya tetap saya sendak guraukan dulu, Iya. nggak saya langsung serius. Nah, dia udah memang kelihatan mukanya udah muka kusut lah. Kusutnya minta ampun itu. Akhirnya singkat cerita, "Gimana Ki, ente punya solusi enggak?" gitu kan. "Saya udah keliling nih kemana-mana cari pesugihan, tidak ada yang lolos." Sekali dia minta tolong, 2 kali, 3 kali, dan terakhir baru Kang saya kasih. "Saya ada nih doa, tapi ente cari dulu daun sirihnya." Ya, Iya, daun sirih yang dimaksud itu daun sirihnya khusus gitu Kang. Kan banyak tuh jenisnya. Ada daun sirih merah, daun sirih hitam, daun sirih. hijau, Hijau, itu daun iya. sirih hijau, daun sirih hijau seperti biasa. Berarti yang daun sirih itu satu lembar menjadi satu lembar daun sirih menjadi satu lembar uang gitu, atau jadi beberapa lembar? Nah, ya dia itu mencari sampai ke daerah Kuningan sana kurang lebih 1 koper daun sirihnya. Berarti ya diperlukan daun sirih yang banyak Ya, gitu ya, daun ya. sirih hijau yang banyak. Banyak. Nah, udah dapet ya kan, baru saya kasih wiridannya, puasa 41 hari. Puasa 41 hari, itu ngableng itu. Nggak makan sama sekali. Buka doang, buka juga cuma air putih, Cuma air sama putih. sesuap nasi, udah gitu. Sop nasi nggak ada lauknya. Enggak, nah putih gitu. Dan tempatnya pun nggak boleh bareng sama keluarga, nggak boleh bareng sama anak istri. Makanya saya suruh dia izin dulu ke istri. Jangan sampai kita tirakat, kita punya tujuan meninggalkan anak istri tanpa izin kan, percuma sia-sia dong, Betul. ya kan. Soalnya Akhirnya suruh meninggalkan keburukan kan, Nah, tanpa izin, dan tentunya harus dikasih ibaratnya nafkah untuk mencukupi kehidupannya sampai 41 hari ke depan. betul. Nah, 41 hari itu lokasinya di mana sih Kang? Dia masih di daerah Cirebon sih, di hotel waktu itu, kayak penginapan lah, Oh. kontrakan kalau boleh, kalau orang bilang sekarang mau kos-kosan gitu. Berarti lokasinya tidak ditentukan, Tidak. asal bisa puasa selama 41 hari penuh gitu. 41 hari penuh. Nah, malam pertama, malam ketiga, malam ke-7 aman ya. Ya saya kan tetap kontrol, Nanti malam ke-20 saya main. Malam ke-20 harinya itu kan.
Main itu saya tanya ke si Didi, gimana Di? Alhamdulillah aja aman. Tapi saya didatangin nih sama kakek-kakek katanya. Kakek-kakek itu pangeran apa namanya, pangeran siapa ya, masih di daerah sini, daerah Cirebon, daerah Beber lah, kalau kawan-kawan tahu daerah Beber lah. Dia itu malah ngasih pusaka bentuknya keris. Keris itu tiga Lekukan. lekukan. Nah dia nawarin ke Didi, kamu mau apa puasa seperti itu? Nih Aki Sari kalau nggak salah ya, kalau salah maaf, saya lupa. Ini ada keris gitu. Tapi si Didi itu enggak, saya nggak mau keris, saya lagi punya tujuan sendiri, punya hajat sendiri. Itu ke malam 21 dikasih keris, bisa cerita ke saya. Nah itu maksudnya apa ya Ki? Saya di situ menjelaskan yang namanya keris 3 lekukan itu bisa buat keduniawian. Kayak dulu yang viral itu ponori dari batu aja gitu kan. Nah itu ente bisa tuh. Ponari. Wah ponori mah itu pelawak ya. Bagus nggak ngantuk. Nah kayak ponari itu kan dari batu sembuh, rambut sembuh. Lah si Didi pun sama. Nah dia itu bisa jadi mbah lah, jadi mbah dukun. Nah udah begitu ya udah bagus lah, kamu masih tekadnya bulat gitu kan. Nah saya nengok tuh daun sirih itu. Jadi setengah-setengah Kang ngerubahnya tuh. Nih, ini misalnya ini daun sirih nih. Berubah jadi duitnya nih. Iya. Setengah-setengah nggak langsung 100.000 enggak. Segini dulu. Daun sirih nanya Kang. Segini. Nggak langsung full. Itu 21 hari itu udah segini nih, 20 hari nih. 2,5. Nah kan saya pulang. Itu uangnya pecahan berapa ya? 50 dan 100.000. Oh, hanya 2 jenis itu Dua ya. jenis itu. Nah di malam ke 27 ya 27 ke 27 harinya saya datang lagi. Gimana ada apa nih? Pokoknya apa yang dilakukan atau ada kejadian apa pasti saya paginya atau siangnya saya main ke tempat dia. Ternyata dia itu didatangi manusia cantik bertubuh ular yang ngaku dari Gunung Cermai. Iya. Dan namanya itu Nyai Munirah. Dia itu salah satu kayak blorong gitu kan. Dia menawarkan tidur dengan si Didi. Nah, cuma si Didinya lagi-lagi Menolak. Ya, si Nyai Munirah itu berkata, cari apa Mas? Gitu kan. Ya biasa perempuan kan merayu gitu kan. Ya Didi mah udah sepanang mungkin ya. Sepanang ketakutan, tas sepanang penasaran kan. Coba badannya apa dari atas ke bawah sini manusia, dari bawah ke ular. Seksi mungkin. Cantik ya. Cantik, Nyai Munirah cantik. Oh, Nyai Munirah cantik. Berarti terlihat sosok atasnya manusia, Bawahnya ular. Iya. Jadi mau suka tapi serem, Iya. mau cium tapi Iya, tadi, takut gitu ya. tapi cantik. Cantik. Oh, gimana Kalau- berarti? Kalau Nyai Munirah kan dari Cermai, Gunung Cermai sini. Nah, itu apakah dia datang itu berarti untuk meniduri si Kang Didi ini ya? Nah, si Kang Didi ini. Nah, itu jadi salah satu syarat untuk berubahnya daun sirih jadi uang gitu. Enggak. Jadi yang namanya kita lagi riadoh kalau tanpa guru, yaitu Kang, dari penjuru manapun jin-jin yang hitam itu pasti merayu. Oh, jadi ibaratnya menyesatkan Iya. gitu ya. Ya contoh misalkan kita lagi sholawat terus ada orang ada gaib ya, bentuk kakek-kakek berjubah putih, udah ente sholawat kenapa? Masa iya kan yang namanya kita lagi sholawat pasti diberhentikan. Itu kan bukan sosok yang baik, Iya. jelaskan seperti itu. Nah, itu kan godaan. Menurut si Didi, karena Didinya kan lagi ini sih benar-benar lagi fokus di itu. Wah ini mau godaan nih kata si Didi. Tapi alhamdulillah Didi nggak nidurin si Nyai Munirah itu. Nah kalau Dewi Lanjar kan dari Losari ke Pantai Selamaran Pekalongan kekuasaan. Kalau Dewi Lanjar kan identik ularnya kuning kemas-masan. Nah, kalau Nyai Munirah hitam tapi bugel. Kalau bugel tuh pendek. Oh iya. Kalau Bunda Ratu sono kan hijau identik gitu kan. Nah, setelah itu lanjut aman tuh si Didi, nggak terkena rayuan oleh Nyai Munirah. Ya mungkin kedenger Nyai Munirah. Tapi nggak apa-apa lah, saya di Sulawesi jauh, dia naik pesawatnya susah. Nah setelah itu beres tuh Nyai Munirah, saya balik lagi di malam ke 39 dia sempat drop
dari kesehatannya drop. Karena apa? Karena yang tadi kan makan sebisanya, ya kan, sedikit kan makan sesuap, minum sedikit gitu kan. Cuma balik lagi Kang, kita mah nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Segala sesuatunya kan Allah kan, dan ikhtiarnya si Didi tersebut. Meskipun ya mungkin sebagian orang mengatakan itu apa namanya salah, silakan gitu kan. Mengatakan semuanya mengatakan itu benar, silakan gitu kan. Kan persepsi manusia berbeda-beda gitu. Yang penting saya di sini kan ngambil baiknya, buang buruknya. Dan itu tetap lokasinya yang dikontrakan itu ya? Masih satu yang di di situ. tempat yang dilokasikan sama Akang sendirilah begitu. Milih ya? sendiri si Didinya. Oh, Kalau milih saya sendiri. yang menentukan lokasi kan settingan nanti. Oh, Jadi iya, si iya. Didinya sendiri, dia mau di mana, di sini aja lah. Dan Udah. itu jauh kapnya jauh dari gangguan orang lain supaya dia bisa fokus Iya. terhadap tirakatnya begitu ya. Ya tadi Kang, kalau misalkan dia bareng sama anak istrinya, datangnya sosok seperti itu kan dia kuat, anak istri nggak kuat dong. Ya kan? Iya. Tapi ya namanya juga sudah kepepet, terpaksa itu utang 2 miliar daripada kena bui ya melakukan berbagai cara Betul. agar bisa selamat. Nah, Kang, yang Ya. tadi itu yang daun sirih menjadi uang sebanyak 2 miliar itu gimana nih kelanjutannya? Apakah setengahnya jadi uang gitu ya atau setengahnya itu masih daun sirih begitu? Nah di hari ke-40 genap di 41 si Didinya kan drop badannya kan, saya ngontrol si kain kapan sama daun sirinya udah sempurna Kang. Oh, udah sempurna. Nah, Padahal tinggal 1 hari lagi ya? iya, akhirnya si Didi itu dibawakan di Poned itu puskesmas desa Iya. terdekat kan, diimpus dan sebagainya kan. Kalau udah agak siuman baru membayarkan hutangnya ke kantor pakai duit itu. Oh, ya alhamdulillah juga ya. Jadi untungnya ya bukan dari nyuri, tidak merugikan orang lain dan alhamdulillah berhasil ternyata begitu. Enggak, yang saya penasaran jadi perwujudan uang tersebut itu di depan mata atau di rumahnya? Di depan mata. Di Karena depan kan mata. gini Kang, Heeh. kain kapan, Heeh. daun sirih. Oh, Dia di mirip depannya depan. ada daun kafannya. Iya, ada daun Daun sirih sirih dan kain kapan. berapa lembar? Itu kan kurang lebih 1 koper, pokoknya kalau jadi duit nggak kurang nggak Oh, lebih. Total daun. utang 3 miliar jadi 3 miliar. Daun sirih 1 koper. Iya. Berarti daun sirih tersebut berubah menjadi uang semua. Iya. Jeng, jeng, jeng. Kemarin Mas ada yang gagalnya. Heeh. Ada yang gagalnya. Entah ya si Didi masih, saya samarkan nih Kang namanya. Entah si Didi masih nyimpen apa enggak. Jadi dia itu masih punya setengah duit, setengah daun sirih. Untuk saat ini Iya. masih menyimpannya. Iya, kemarin saya tanya katanya masih nyimpan gitu Pak. Setengah daun, setengah Setengah uang. daun sirih, setengah duit. Kalau untuk pembuktian kira-kira mau nggak ya? Ya. Kang Didinya? Coba saya nanti kan dibicarakan sama beliau kan. Nah, posisi saat ini beliau sedang berada di mana kalau Masih di tahu? Cirebon. Oh, di dia masih Cirebon. Oh, berarti kita harus terbang ke Cirebon lagi. Cirebon lagi. Nah, Kang, yang saya penasaran, yang namanya mendapatkan uang dari hal-hal gaib, mungkin kan itu tanpa bekerja, hanya tirakat dan berdoa. Itu kan biasanya ada konsekuensinya atau ada imbal baliknya. Yang dilakukan Kang di cerita itu pakai tumbal nggak kira-kira? Ya, saya jawab itu enggak. Cuma kan kita beda-beda orang, beda-beda makom Kang. Kalau membahas tentang keilmuan itu banyak kontroversinya. Banyak yang kontra, banyak yang setuju ya kan. Nah, itu kan beda-beda makom dan beda-beda keajaiban Allah memberi. Kita nggak bisa melihat seseorang itu dari casing. Wah, casing orang itu bertato, bertindik, tapi Allah memberi rahmatnya kan. Nah, nanti larinya ke Sarah. Jadi yang pada intinya si Didi itu tidak ada tumbal. Kalau sekarang itu Kang Didinya udah kaya, kok udah jadi apa gitu? Sekarang alhamdulillah dia punya usaha sendiri, jualan minyak keliling tanpa hutang, minyak sayur. Berarti udah usaha sendiri. Udah usaha sendiri, punya usaha sendiri. Berarti ya difokuskan uang yang 2 miliar itu untuk membayar hutangnya Hutang, aja. betul. Nah, untuk kedepannya dia mencari bekerja seperti biasa pada umumnya gitu ya. Betul. Nah, kalau gini Kang, mungkin pasti teman-teman akan nanya gini. Bisa nggak kalau misalkan ada orang yang ingin uang seperti Kang Didi,
tapi dipakai untuk ngebangun, untuk beli mobil, beli sawah, beli apa, bisa nggak? Atau itu hanya dipakai untuk yang urgent-urgent aja untuk menolong orang? Nah, kalau untuk kesenangan itu nggak bisa. Paling untuk emergensi, untuk urgent tadi kan, untuk darurat kan. Darurat kan bener-bener orang itu bukan tobat lagi, tapi insaf. Kalau udah insaf ya udah. Gitu. Tapi kalau nggak insaf, ya lebih dari itu nanti. Jadi kalau untuk beli mobil, beli rumah nggak bisa? Nggak bisa, itu mah jadi YouTuber. Amin ya Allah. Bisa aja kan. Ya mungkin kalau kata saya sih ini masuknya pesugihan sih aslinya. Pesugihan cuman tanpa tumbal ya Kang ya. Bisa dibilang seperti itu. Makanya saya kan gini Kang, persepsinya kita kan hanya membagikan kisah, ya kan? Ya, Dan benar. akang-akang juga membagikan cerita. Iya. Ya tergantung si pemirsa atau penontonnya. Mana menang nilainya? Benar. Nah itu kalau boleh tahu tahun berapa sewaktu Kang Didi 2016, 2016, sekarang 2024. 2016 apa 2013? Nah hingga saat ini ada nggak tuh yang kira-kira anaknya, saudaranya, orang tuanya atau orang-orang terdekat lah mungkin meninggal atau bagaimana? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Berarti Dengan asli. sorry dipotong. Dengan keadaan habis daun sirih terus meninggal anaknya nggak ada. Soalnya semenjak daun sirih itu kan saya banyak kedatangan orang juga dari Sumedang gitu kan, dari Indramayu menanyakan kebenarannya, keabsahannya. Ya monggo gitu kan. Kan rumah saya terbuka 24 jam. Dia datang dikasih wiridanya, dikasih puasanya. Waduh, ini mah nggak kuat. Oh berarti ada wiridanya Kang? Ada. Oh nggak sembarangan berarti. Ada wiridanya, ada doanya gitu, ada hijabnya. Berarti yang ngasih langsung oleh Kang Diki. Iya. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan Kang, itu kan kalau istilahnya kan tadi kata Kang banyak makomnya. Mungkin kalau Kang Didi tadi nyebutnya pesugihan, mungkin bisa dibilang ini pesugihan putih yang tanpa tumbal mungkin. Ya seperti kandang bubrah gitu kan, ada persamaan gitu. Cuma ya kalau bagi saya itu bukan pesugihan sih, karena yang namanya ya itu tadi makom itu berbeda kan. Ada kita yang kerja dohir, ada kita yang kerja batin, kerja goib. Contohnya kerja goib YouTuber, ya kan? Siapa yang gaji, siapa yang bayaran nggak tahu, ya kan? Tahu-tahu ada di Tahu-tahu rekening. ada di rekening, ya gitu kan. Nah, itu Kang Didi pun sama, dia nggak berarti ngeluarin termasuknya apa keringat. dohir atau Kerja goib dia. kerja goib termasuknya ya? Oh, benar. Nah, kita kerja. Nah kan kalau misalkan gini, kalau misalkan apa ya, kita tuh kalau Akang sendiri itu dapat ilmunya dari mana? Terus Akang pernah ngebuktiin nggak jadi uangnya? Atau cuman punya Akang cuman caranya aja, orang yang lain yang ngebuktiin gitu? Ya, saya ada dari guru gitu kan. Dari guru. Kebetulan saya nggak pernah, alhamdulillah belum terpepet hutang gitu. Tapi dari 10 yang melakukan ritual itu kurang lebih ya 10, 8 diantaranya lolos. Oh, berarti yang 2 yang gagal. Yang 2 gagal. Gagal karena apa? Menyerah sebelum perang. Kalau yang selain yang tadi Kang Didi itu yang 2 miliar, itu yang lain berapa miliar Kang? Ada yang 1,5, ada yang 4M, ada yang 10M, macam-macam. Dan itu kan saya kan diambil benang merahnya dulu. Nggak bisa langsung dikasih. Kan akhirnya kena dam nanti. Oh iya benar. Ya mungkin nanti kita akan nyambung lagi ke kisah ketiga. Jadi Kang Diki ini pernah kena dam atau kalau istilah lainnya apa tuh Kang? Kena apa? Bukan kutukan sih. Apa namanya? Hukuman. Konsekuensi hukuman. Hukuman. Jadi Kang Diki pernah melakukan kesalahan, pernah ngebantu orang ya, dikasih uang, tapi uang tersebut dipakai untuk maksiat. Nah, oleh gurunya Kang Diki disuruh puasa selama 70 hari. 70 hari nggak bicara. Iya, bisu. Mungkin untuk penasaran dengan kisahnya nanti lanjut di channel selanjutnya, di video selanjutnya. Di channel Jangan saya, ke Mesa lain Selina. channel selain channel kita diantaranya ada Mesa Selina, Kang Nazar, Mesa Serina, Lembur Kula. Arif Budiman Real, Salja Channel. sama saya sendiri Kartika Hero TV. Jadi saksikan terus video kita dan ini asli real diangkat dari kisah nyata. Semoga Akangnya selalu sehat ya Kang, dan mungkin nanti kalau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Akang tetap konsisten membantu orang-orang. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.